Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara tentu pernah menempuh atau menjalani sebuah rute perjalanan yang berbeda dari biasanya ya. Pasti pernah. Harus mungkin tugas di luar kota atau harus berlibur ya. Apapun tujuannya, kita pernah mengalami pertama kalinya harus menuju ke sebuah tempat dengan rute yang sangat panjang. Dan kita harus melalui jalan-jalan atau jalur yang kita belum pernah lalui sebelumnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita lewat tol, sekarang sudah mudah, sudah lebih banyak jalan tol ya ketimbang dengan dulu. Di jalan tol itu pasti ada yang namanya rest area, Ibu Saudara. Dan itu juga yang salah satu pengalaman saya ya, dalam tanda kutip ya, salah satu yang diandalkan kalau bepergian jauh dalam jarak yang rute yang panjang, lalu harus melewati jalan tol, maka salah satu yang diandalkan dalam tanda kutip ya, ini bukan berarti mengandalkan gimana gitu. Tapi salah satu yang dicari atau diharapkan ada adalah keberadaan rest area itu. Karena kalau perjalanan yang panjang, kita nggak tahu jalurnya, kita jarang melewatinya, atau bahkan baru pertama kali, itu pasti akan berbeda. Ya, energi yang kita keluarkan biasanya lebih banyak. Kita mikir, mungkin walaupun sudah ada Google Map gitu sekarang, tapi kita mikir, kita mungkin misalnya mesti nyalip kendaraan, kita mesti kecepatan berapa, ya kita mesti stay di situ. Kita tuh perlu konsentrasi yang sangat banyak gitu. Lebih banyak daripada biasanya kalau kita berkendara melewati jalan-jalan yang sangat biasa kita lewati. Di rest area kita berhenti, kita istirahat, mungkin makan, mungkin juga merem sebentar gitu, ataupun melakukan hal yang lain, ke kamar mandi ya. Atau sekedar ngobrol, bercanda dengan keluarga yang bersama-sama dengan kita. Apapun Ibu Saudara. Tapi kita tentunya menyepakati bahwa dalam perjalanan yang panjang kita perlu berhenti sejenak untuk istirahat. Kita perlu berhenti sejenak untuk memikirkan, merenungkan segala sesuatunya. Dan merasakan bahwa oh iya kita sudah sejauh ini nih. Kita sudah sampai di titik ini nih. Ya apalagi kalau tadi ya perjalanan yang panjang yang kita belum pernah alami sebelumnya. Sedikit banyak Ibu Saudara itu juga yang saya rasakan ya. Karena tanggal 4 kemarin, itu berarti sudah 4 bulan Ibu Saudara genap saya menjalani kehidupan pasca berpulangnya istri saya terkasih Anneke. Ya, kalau saya menggunakan momentum ini untuk merefresh kembali, untuk throwback begitu ya, mengingat apa yang terjadi, ya rasanya begitu berat, rasanya sangat sulit bagi saya pribadi untuk bisa terus melangkah dengan keberadaan saya yang seperti dulu sebelum ditinggalkan oleh istri. Itu sangat sulit Ibu Saudara. Mungkin kayaknya nggak bisa deh kalau kembali ke saya yang dulu begitu ya, karena ini saya merasakan juga diri saya ada banyak hal yang berubah, ada banyak hal yang jadi berbeda sekarang ini gitu dari keberadaan saya pribadi. Nah ini saya jadikan sebuah momentum juga untuk seperti rest area gitu Ibu Saudara ya. Tapi bukannya istirahat gimana gitu, tapi untuk merenungkan, untuk mengingat, untuk memaknai. Seperti apa yang pernah Samuel, ya bukan pendeta Samuel ya, tapi apa yang pernah Samuel dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama, itu juga maknai yang kita juga pasti sudah sangat familiar dengan istilah ini, Ibu Saudara. 1 Samuel pasal 7 ayat 12 dikatakan Ebenezer. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sampai di sini Tuhan telah menolong saya. Sampai di titik ini saya merasakan penyertaan Tuhan. Walaupun jujur Ibu Saudara ya, secara jujur saya juga katakan bahwa tidak selalu saya bisa benar-benar ya legowo, benar-benar ikhlas dalam tanda kutip ya, dalam proses-proses yang harus saya alami. Kadang saya masih mengingat nih, kalau masih ada istri tentu nggak begini. Kalau Anneke masih ada tentu nggak kayak begini. Ya. Tapi kemudian saya kembali kepada kesimpulan itu. Bahwa bagaimanapun juga proses ini hanya bisa terjadi karena penyertaan Tuhan. Dan itu juga yang mungkin bisa kita maknai Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Kehidupan ini kan bagian sebuah perjalanan yang panjang. Kadang-kala kita berhenti dulu, ada macam-macam alasan kenapa kita berhenti dulu ya, istirahat dan lain sebagainya. Namun yang pasti Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk tetap percaya, tetap meyakini bahwa Ebenezer adalah sebuah cara untuk kita memaknai pertolongan Tuhan yang utuh, yang terus dinyatakannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur
Kalau Tuhan senantiasa menuntun kami, memberkati kami, menyertai kami sampai detik ini. Kami ingin belajar untuk memaknainya terus, bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata, walaupun dalam kehidupan kami ada kalanya juga kami harus menghadapi yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami boleh terus menjalani hidup kami bersama dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.